menekankan atau cukup memberi titik berat garis bawah ya kepada SDM ya. Jadi jumlah SDM dan bagaimana perilaku mereka dalam melakukan pelayanan. Assalamualaikum sahabat Banten Podcast. Berjumpa lagi dalam obrolan dan bincang-bincang hari ini. Untuk bincang-bincang hari ini kita akan mengulas tentang kesehatan, tentang pelayanan kesehatan, dan tentang pembangunan kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Bersama saya telah hadir Bapak Danang Hamzah Nugroho. Kebetulan dia adalah Direktur RSUD Provinsi Banten. Mungkin untuk simpelnya saya panggil saja Pak Dokter. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dokter? Baik Mas Dimas. Gimana Mas Dimas? Alhamdulillah sehat Pak Dokter, dan Yang selalu penting, sehat. Ya, yang penting sehat. Yang penting sehat, betul Pak Dokter. Tapi Pak Dokter kayaknya sekarang udah nggak begitu padat di COVID ya Pak ya? Sudah mulai landai soalnya COVID. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi Syukur untuk kita semua. per hari ini masih ada ini Pak? Yang Rata-rata kosong sudah. Oh udah kosong ya? Iya rata-rata. Alhamdulillah ya. Iya. Berkat gencarnya vaksin lah ya. Insya Allah salah satu itu. faktornya itu. Kalau tidak salah tuh kita sudah masuk 10 besar Pak ya untuk vaksinasi ya. Nah, saya tidak mengikuti di situ Oh, karena saya tupoksinya di rumah sakit. Oh di rumah sakit. Iya. Kalau Bu Dinas, Kepala Dinas, nah itu di situ. Siap. Iya. Nah mungkin Pak Dokter ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Iya. Ini terutama tentang kalau nggak salah RSUD sedang membuat gedung baru ya. Iya Bapak. Gedung baru dan rencananya di Desember ini sudah selesai. Iya. Nah cuman yang saya dapat informasi bahwa per hari ini progresnya masih 36% kalau tidak salah Pak ya. Oh itu per 15 Desember. Per 15 Desember. Progres yang sekarang berapa persen Pak pembangunan? Kalau yang lantai sekarang 8 di ya? antara 50 sampai 60%. Oh sudah 50-60%. Iya. Tapi Bapak yakin Desember sudah bisa? Saya yakin Pak ya, karena kita melihat kesungguhan, kemajuan di lapangan. Ya teman-teman rumah sakit saya ajak ngelihat juga setiap minggu kita ngelihat bangunannya, kualitasnya, jumlah pekerja, kita itu senang, berbangga bahwa serius dan yang terbaik gitu. Nah, terus kesiapan ini Pak, kesiapan internal RSUD dalam operasional nanti bulan Januari seperti apa nih? Iya. Jadi baik ya, Bapak Ibu sahabat Banten Podcast. Wah, alhamdulillah. Mungkin saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perencanaan serta pelaksanaan untuk pembangunan gedung ini itu kita setiap hari seluruh sivitas rumah sakit ya, para kepala instalasi, para dokter spesialis itu selalu ikut terlibat di dalam melakukan review perencanaan, pelaksanaan, dan ikut mengawasi. Ikut mengawasi juga. Iya, ikut tiap minggu jalan-jalan. Oh, ini kurang ini kurang itu. Sehingga pada saatnya nanti itu kita akan pakai, itu mereka sudah familiar. Oh, chemistry-nya sudah dapat. Chemistry-nya sudah dapat. Familiar dengan
alurnya, ruangannya, kemudian fungsi-fungsinya. Nah itu setiap hari Pak. Kalau saya seorang diri mengatasi atau ya melihat fungsi pembangunan 8 lantai kan nggak bakalan sanggup Pak. Betul. Iya, betul. jadi semua terlibat. Tentu bekerja sama dengan konsultan manajemen konstruksi yang kami beri tugas untuk melakukan mulai dari review, proses lelang, sampai dengan pengawasan dan koordinasi pembangunan gedung 8 lantai ini. Jadi secara internal kita sudah sangat apa ya istilahnya ya, gembira bersiap-siap gitu ya, gembira bersiap-siap supaya ini asap as soon as possible itu bisa kita manfaatkan untuk masyarakat Banten dengan baik. Jadi kalaupun nanti Desember ini selesai Pak, artinya sudah dipastikan lah ya kekurangan ruangan rawat inap ini tidak akan ada lagi ya? Ya, jadi dulu salah satu yang melatar belakangi gedung ini dibangun kan karena angka kecukupan rumah sakit terutama di Banten wilayah selatan ini tempat tidur ya. Tempat tidur di Banten wilayah selatan ini masih di bawah standar WHO. Masih di bawah standar WHO? Oh ya, pada waktu itu yaitu kurang dari 1/1000 penduduk gitu, sehingga kita usahakan bisa merekrut bisa membangun fasilitas supaya memenuhi sesuai dengan standar WHO. Nah, kita pada waktu itu masih termasuk dalam perencanaan itu masih salah satu provinsi yang di bawah WHO. Bahwa rumah sakit kita masih di bawah standarnya WHO sehingga prosesnya sekarang jumlah tempat tidur pada waktu kami menyusun perencanaan ya. Nah, yang ingin saya ketahui dulu itu kan RSUD Banten pada saat berdiri masih tipe C kalau tidak salah. Kalau dulu pertama langsung kelas B Pak. Kelas B ya? Nah sekarang kelas apa Pak? Masih kelas B. Masih kelas B ya? Belum ada peningkatan ya? Iya. Ada target nggak Pak dari Bapak untuk menjadi kelas A gitu Pak? Itu yang mengatur klasifikasi itu Dinas Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Oh, Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi kalau kami sendiri itu cenderung memperhatikan detail pelayanan ke rumah sakit ya. Pelayanannya ya. Detail pelayanan. Nah, kalau ke pelayanan ini sebetulnya kondisi saat ini alat kesehatan yang dimiliki RSUD Banten seperti apa Pak? Ya, nah jadi detail pelayanan itu memang salah satunya adalah alat kesehatan. Ya, tetapi sebetulnya alat kesehatan itu ya nggak satu-satunya yang menentukan. Tidak satu-satunya yang menentukan. Detail dan kualitas pelayanan kita. Kualitasnya. Ya, ada orang yang ya misalnya kita pernah mendengar kalau kita berobat sesuatu di dalam negeri itu dulu biayanya lebih mahal daripada kalau berobat ke negeri itu. Ya. Udah ditambah sama ngekosnya. Ya, betul. Dengan kualitas yang masih nggak tahu. Betul. Gitu kan. Nah, belum jelas lah kualitasnya. Iya. Nah, jadi nah detail-detail itu tuh salah satunya memang ditentukan alat. Tapi kita selain alat itu juga menekankan atau cukup memberi titik berat garis bawah ya kepada SDM ya. Jadi jumlah SDM dan bagaimana perilaku mereka dalam melakukan pelayanan. Nah, jadi itu menjadi titik berat kami. Secara pasti bertahap itu kita susun rencana supaya mereka lama ya. Kita
orang tuh jangan sampai namanya berobat ke rumah sakit pemerintah memang begini Betul, gitu. betul. Apa namanya? Apa kita bilang rumah sakit rumah sakit pemerintah mah tempatnya orang judes gitu. Ya, terutama dalam hal attitude lah Pak. Itu gak ramah lah katanya ramah. begini. Nah itu apa sih yang Bapak lakukan untuk menghilangkan frame dari masyarakat Pak? Ya, jadi sebetulnya Rumah Sakit Banten ketika awal diberdirikan itu sudah disusun oleh para pendiri kami suatu nilai-nilai moto visi yang sangat bagus. Nah, di dalam moto kita itu adalah melayani dengan ramah dan amanah. Ya, ramah tentu menggunakan standar kita, ya. Ramah itu mungkin orang melayani dengan bahasa yang santun, kemudian dengan tersenyum ada, tetapi kita secara detail itu orang harus atraktif ramahnya itu. Betul. Jadi jangan tidak seperti ramahnya. Coba kalau Bapak pernah ke rumah sakit yang lain, orang akan berbeda, Mas. Ramah tuh begitu, atraktif ya, menggunakan bahasa santun ketimuran tapi atraktif. Nah, kemudian amanah tentu melakukan pelayanan dengan standar etika dan standar mutu yang terbagus. Nah, jadi bagaimana kita melaksanakan itu? Nah, itu langkah-langkah per hari yang kita bangun. Tentu teman-teman yang masuk bekerja di rumah sakit itu berasal dari segala latar belakang pendidikan, kebudayaan, keluarga. Nah, bagaimana mereka menyeragamkan. Kita itu setiap hari bagaimana cara melakukan pelayanan yang ramah dan amanah itu. Selalu setiap hari ada evaluasi, sosialisasi, lomba. Terakhir kemarin kita juga melakukan di dalam rangka hari ulang tahun Banten yang sewindu, kita adakan lomba. Nah, lombanya juga nanti diteruskan periodik, sehingga orang tuh akan, saya itu bekerja mau mengucapkan apa orang lain itu tahu dan dicatat. Nah, jadi sehingga berikutnya dia akan sadar bahwa dia dinilai dalam bekerja. Kemudian nilai itu akan mempengaruhi persepsi orang, harga diri dia, semangat dia. Kemudian juga kita beri semangat dengan penilaian-penilaian yang ada ujungnya penghargaan. Penghargaan bukan hanya materi ya, tetapi juga semangat, senyum, kita datengin ke tempat kerja bagaimana. Nah, itulah yang kita lakukan setiap hari, membangun situasi, membangun semangat agar orang melakukan pelayanan yang ramah dan amanah. Soalnya kan kadang gini Pak, yang saya sering dengar di berita lah ya. Iya. Bahwa sekarang nggak ada medsos gitu kan. Iya. Ada kadang suka membeda-bedakan, ada pasien miskin, ada yang kaya. Nah itu gimana sih Pak pelayanan terhadap pasien miskin gitu Pak? Iya, jadi artinya pelayanan tidak hanya tadi mengenai ramah ya, sampai dengan hal teknis lainnya apa sih yang dilakukan oleh RSUD? Nah, tentu kita atau warga Banten itu kami juga selaku yang melakukan pelayanan itu sangat berterima kasih ya atas kebijakan Pak Gubernur, Pak Wahidin Halim dengan Pak Gubernur Bapak Andika Hazrumi bahwa kita dialokasikan dana. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak memiliki kartu BPJS, dia kan masih ada itu, Bapak. Jadi yang belum tercover BPJS iuran, baik itu secara nasional dan provinsi juga menganggarkan itu, yang belum memiliki itu dapat kami layani dengan tetap dilayani dengan menggunakan surat keterangan miskin dari kelurahan dan kecamatan. Jadi banyak hampir ada sekitar 20-30% kami ya masyarakat yang kita layani adalah masyarakat yang tidak memiliki BPJS, bukan orang kaya, tidak mampu bayar sendiri, dan akhirnya kita layani menggunakan skema SKTM, surat keterangan miskin. Cukup dengan surat keterangan miskin aja? Ya, tentu
ketika dia berobat, ya, kalau dia UGD kita nggak tanya-tanya, nggak punya kartu, nggak punya apa, udah pasti dilayani. Nah, tapi kalau misalnya dia surat keterangan miskin, ya ketika dia tidak punya penjamin, BPJS nggak ada, bayar nggak mampu, kita minta untuk diurus surat keterangan miskinnya, gitu. Pak Dokter, ini kan RSUD itu BLUD ya? Betul, Pak. BLUD. Nah, ini mohon dikoreksi nih. Kalau menurut saya tujuan dari BLUD ini kan untuk kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Betul. Nah, anggaran BLUD berapa sih Pak? Kalau misal ada nggak digunakan untuk infrastruktur misalkan? Atau anggaran BLUD yang didapat oleh RSUD itu untuk apa aja sih Pak sebetulnya? Anggaran BLUD ada 3 golongan. Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, gitu. Nah, belanja modal itu sebelum berlainan dengan anggaran lain yang dia bisa fleksibel, kalau di belanja modal itu sudah ada tercantum di dalam anggarannya mau bangun apa aja, kalau memang direncanakan untuk situ. Tapi untuk belanja modal memang kami secara garis besarnya lebih mengandalkan kepada bantuan dari Pak Gubernur melalui Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi sejauh ini sudah bisa mandiri atau masih tetap harus ditopang? Ya contoh untuk yang gedung 8 lantai Pak. Oh ya, kalau gedung 8 lantai sudah pasti lah ya. Sudah pasti itu jadi, dari APBD Pak. Ya betul, yang infrastruktur besar itu memang masih besar. Perlu ya dari APBD ya Pak. Nah ini masih kaitan dengan kondisi di RSUD. Tenaga medis yang ada di RSUD kondisinya gimana sih Pak? Artinya mencukupi atau tidak, atau nanti ketika lantai 8 jadi kondisi tenaga medisnya seperti apa? Ya, jadi kita sudah menyiapkan anggaran baik di anggaran tahun 2021 maupun 2022 untuk merekrut tenaga yang akan mengisi di gedung 8 lantai. Ya, jadi kalau tenaga kesehatan itu yang paling nanti urgent kita akan rekrut adalah perawat ya. Perawat ya Pak. Ya, kalau dokter spesialis kan istilahnya dia mau merawat berapa orang tergantung pada perawat yang ada. Nah, jadi kita akan konsentrasikan untuk perekrutan perawat itu nanti di awal atau bukan di awal, di akhir 2021 di sekitar Desember. Itu yang lantai 8 tuh berapa kamar sih Pak rencananya? Total 247. 247. Iya, dengan berbagai klasifikasi ya. Dengan berbagai tingkat kelas ya. Kelas ya, tingkat kelas ya. Itu paling kalau biasa dari RSUD kelas yang paling bagus kelas apa Pak itu? Disebutnya? Kita sebut VVIP Pak. VVIP ya? Iya. VVIP ya. Ada berapa di lantai 8 rencananya? VVIP ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Iya. Selebihnya VIP kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 3 yang paling banyak Pak. Kelas 3 ada 180 kamar. 180 tempat tidur. 180 tempat tidur. Iya. Bukan kamar Pak ya? Bukan kamar. Iya, kalau VIP 1 pasti kamar kan, 1 kamar 1 tempat tidur. Nah itu kalau jadi lantai 8 gedung depan rencana tetap digunakan atau untuk perkantoran Pak? Tetap digunakan. Tetap pelayanan Pak. Tetap pelayanan. Iya, tetap pelayanan untuk ada yang perawatannya ada, yang polikliniknya ada. Polikliniknya juga ada. Iya. Nah ini ke masalah COVID nih Pak. Masalah COVID. Iya. Ini kan Bu Kepala Dinas Kesehatan Bu Ati itu pernah menyampaikan bahwa sepekan terakhir ini tidak ada kasus kematian. Ini hal yang sangat luar biasa lah ya. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada pasien sampai hari ini, tidak ada pasien Pak ya untuk COVID ya. Sudah rata-rata kosong. Rata-rata kosong. Iya, rata-rata kosong. Ada 1 masuk. Nah, ini ada tidak antisipasi RSUD Banten apabila terjadi gelombang ketiga Pak? Iya.
apa yang menjadi hal yang akan dilakukan oleh RSUD Banten? Iya, tentu kalau kita ada gelombang ketiga kita harus siap. Ya harus siap. Jadi respon akan ditentukan dengan kebutuhan pada saat nanti lonjakannya sampai berapa. Ya, karena kan ini kita antisipasi juga. Betul. Ini nih Natal dan Tahun Baru nih Pak. Nah, itu. Biasanya suka ada aja gitu kan. Iya. Dulu juga setelah Natal Tahun Baru Januari ada. Iya. Mudah-mudahan dengan vaksinasi yang sudah bagus, kemudian banyak kekebalan kita selain dari vaksinasi juga sudah ada, Natal Tahun Baru tidak menimbulkan gelombang lagi ya. Karena ini yang menjadi sorotan saat ini Pak. Betul. Mengantisipasi gelombang ketiga gitu kan. Ya. Nah sebetulnya di RSUD Banten sendiri bisa vaksin nggak sih Pak masyarakatnya? Kalau saat ini vaksinasi itu oleh kepala dinas ditugaskan kepada kabupaten kota kalau nggak salah, sama tim dari Dinas Kesehatan Provinsi sendiri. Dan TNI Polri lah ya. Iya gitu. Kalau kami di awal-awal dilibatkan, tapi karena kita sekarang sudah konsen pada pelayanan kesehatan esensial non-COVID, kita sudah tidak diberi tugas itu lagi. Tidak diberi tugas lagi. Iya, betul. Berarti masyarakat yang ingin vaksin itu nanti ada di kabupaten kota dan program dari TNI Polri juga. TNI Polri, Dinas Kesehatan. Termasuk Dinas Kesehatan Provinsi. Nah ini yang terakhir nih Pak, yang ingin saya tanyakan. Apa program yang disiapkan untuk menjaga branding RSUD Banten Pak? Iya. Dalam pelayanan terhadap pasien, karena banyak masyarakat yang memang masih kekurangan informasi. Betul. Jadi branding ini kalau di orang per rumah sakitan kita banyak berasosiasi dengan namanya layanan unggulan. Layanan unggulan. Iya. Jadi layanan unggulan itu adalah layanan yang memiliki kelengkapan SDM dan prasarana yang lebih baik daripada rumah sakit yang lain. Unsur yang paling utamanya di situ ada dokter subspesialis. Ya, dokter subspesialis. Jadi bukan dokter spesialis aja nih. Ada subnya Pak ya? Sudah subnya. Itu. Nah, ada berapa dokter subspesialis sekarang? Dari kalau di kita yang sekarang sudah kita miliki subspesialisnya itu spesialis digestif ya, bedah digestif. Bedah tapi khusus di saluran pencernaan. Kemudian dokter spesialis jantung, subspesialis kateterisasi ya, jadi konsultan kateter. Jadi kita udah bisa melakukan pasang ring jantung. Nah itu juga salah satu yang sudah ada subspesialis atau layanan unggulan. Kemudian kalau di mata, dokter spesialis mata, kita juga sudah ada dokter mata dengan kompetensi fellowship atau subspesialis. Dia bisa melakukan operasi sampai ke retina dan glaukoma. Sampai ke retina, sampai situ, Pak ya? Retina dan glaukoma itu juga sudah ada 2 dokter kita mempunyai keahlian di situ. Kita juga ada dokter subspesialis bedah vaskuler. Bedah vaskuler, jadi bedah khusus pembuluh darah gitu ya. Khusus pembuluh darah. Iya, jadi bagian nyambung darah yang kecil-kecil. Nah, itu udah banyak keahlian-keahlian yang memang bisa diterapkan di situ. Nah, selain branding dari segi subspesialis ya, kita juga memiliki pelayanan yang barangkali kemarin itu pada masa Covid sangat diperlukan atau tidak di rumah sakit lain di Banten belum ada, yaitu plasma konvalesen ya. Plasma konvalesen. Ya, itu loh yang terapi plasma pasien sudah sembuh dari Covid. Oh, iya. Ya. Jadi itu sangat mempercepat kesembuhan. Kita juga ada layanan hiperbarik ya, yang gunanya pada awalnya adalah untuk terapi pasien tenggelam
tapi kemudian dia naik ke atas cepat-cepat sehingga dia keracunan nitrogen dan keracunan oksigen di dalam pembuluh darahnya. Orang yang kalau nyelam kemudian setelah balik dia lumpuh itu loh. Ya, di penyelam-penyelam. Nah, terapi awalnya itu, Pak. Nah, digunakan untuk itu, tetapi kemudian ini berkembang. Karena pada prinsipnya dia bisa menyediakan oksigen, bukan hanya selama ini kita tahunya kan ada di sel darah merah oksigen. Nah, ini bisa terlarut di dalam plasma karena dia menggunakan hiperbarik tadi. Nah, oleh karena itu, karena dia oksigennya itu bisa terlarut dalam plasma, dia merupakan obat. Jadi orang stroke bisa cepat sembuh. Kemudian, nah ini juga untuk ibu-ibu jadi lebih awet muda, itu bisa membuat gitu. Kemudian dan banyak manfaat-manfaat lain ya. Kemarin kita sudah melakukan webinar ya untuk masyarakat maupun untuk dokter. Nanti mungkin kita akan ulang lagi supaya semakin banyak orang yang akan ke situ. Tapi sebetulnya semua tadi itu branding utama Rumah Sakit Banten adalah melayani, ramah dan amanah. Ya, jadi kalau nanti ya mudah-mudahan as soon as possible ya setelah kita lepas dari COVID itu kalau nanti Bapak Ibu datang ke rumah sakit, tujuan kita adalah sembuh sebelum bertemu dokternya, sembuh sebelum minum obat. Gitu. Jadi orang tuh ketemu perawat, ketemu pendaftar itu sudah senang duluan. Dibuat gitu. Nyaman lah. Dibuat nyaman. Jadi itu branding utama kami. Dokter spesialis, alat yang canggih itu adalah ya boleh dibilang itu utama, tetapi tanpa dilandasi dengan pelayanan yang ramah dan amanah, ya semua itu bisa hilang gitu. Seperti hujan setahun, hujan setahun, kemarau setahun kalah oleh hujan sehari. Seperti itu Pak. Kira-kira, Pak. Ada yang terlewat Pak, satu Pak. Iya. Karena tadi berbicara mengenai pelayanan. RSUD ini kan pelayanan itu dilakukan untuk masyarakat. Betul. Tidak hanya untuk masyarakat menurut saya, tetapi satu lagi adalah pelayanan internal. Nah ini yang sempat ramai Pak, sempat ramai mengenai JASPA, apa jasa pelayanan ya. Nah apa yang dilakukan manajemen RSUD supaya yang sempat ramai kemarin mengenai JASPA belum dibayar dan sebagainya itu tidak terulang lagi Pak? Oh kalau nggak salah itu insentif COVID. Insentif ya, insentif COVID. Iya, insentif COVID itu dulu ada hambatan pada penggunaan sistem informasinya. Sosialisasi dari pusat agak terlambat sehingga kita menghitungnya juga menjadi mundur. Mundur ya. Iya. Padahal ya nggak 9 bulan amat. Artinya kita pernah bayar di bulan Desember, kemudian bulan Mei baru dilakukan pembayaran. Tetapi pada saat bulan Desember memang ada bulan Oktober yang belum kebayar, gitu. Nah gini, bulan Desember sudah kita bayarkan untuk bulan insentif COVID dari Maret sampai dengan September. Nah yang Oktober masih, tapi itu bayarnya juga Desember. Artinya nggak 9 bulan amat. Itu hanya dari Januari sampai Mei. Tetapi emang pembayarannya untuk kinerja bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan Juni. Jadi seolah-olah 9 bulan. Ini nggak 9 bulan. Nah karena kita sekarang sudah melakukan installing sistem informasi penghitungan, aplikasinya sudah terinformasikan. Nah itu udah langsung H+1 ya, belum berakhir kita sudah selesai menghitungnya. Kalau nggak salah kan itu harus lapor ke Kementerian Kesehatan Pak ya. Jadi di dalam aplikasi itu sudah langsung di approve oleh petugas dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Gitu Pak. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi mungkin kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi ya Pak, karena memang sudah terupdate semua ya. Insya Allah, untuk tenaga medisnya ya. Betul. Nah ini yang satu hal lagi Pak. Iya. Apa yang menjadi harapan atau pesan Bapak untuk masyarakat maupun untuk kemajuan RSUD Banten? Ya, saya kira yang pertama adalah doa, Pak. Doa dan harapan. Jadi kami
bekerja dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, kerja ikhlas gitu ya, tanpa doa supaya kita semua diperlancar, itu tentu baik secara kami internal maupun dari masyarakat, apalagi dari seluruh masyarakat, bahwa pekerjaan kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Dan yang kedua, saya kira tentu ya kalau ada isu, kalau ada informasi tentang ketidakramahan, ketidaksesuaian, kurang nyamannya, ya, itu kami terbuka. Nah, kami terbuka terhadap informasi itu, dan informasi itu tolong kita punya layanan humas, ada informasi nomor HP yang bisa dihubungi setiap saat. Kita terbuka dan sampaikan secara objektif kapan, di mana, kalau perlu petugasnya siapa, supaya kita bisa melakukan penelusuran dan perbaikan-perbaikan. Ada evaluasinya. Ada evaluasi. Nah, kami tentu seperti itu. Jadi kita sangat terbuka terhadap itu, dan tapi objektif, dan kemudian kita akan lakukan evaluasi, perbaikan-perbaikan, karena dari kacamata para pelanggan lah kami bisa tahu kekurangan-kekurangan kami. Kalau kelebihan, Mak, ya. Kalau kelebihan tidak usah dibicarakan. Tidak usah dibicarakan, karena bukan di situ kita konsennya, gitu ya. Kalau ada yang kurang nyaman apa, gitu ya, Pak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, Pak Dokter, ini sebetulnya masih banyak yang ingin saya bicarakan, tapi betul, memang waktunya sudah terbatas. Terima kasih sudah diundang ya. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin. Yang kami lakukan, Pak. Ya, terima kasih juga Pak Dokter sudah berkenan hadir. Siap. Di Banten Podcast. Ya. Baik, sahabat Banten Podcast, demikian obrolan dan bincang-bincang hari ini bersama Pak Dr. Danang, selaku Kepala RSUD Provinsi Banten. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.